Parah, rumah sehat pun dipamerkan ke pejabat negara lain, ditulis oleh Sardi dari laman siwar.com. Berorientasi pada kuratif dan rehabilitatif. Sehingga datang karena sakit, lalu datanglah ke rumah sakit untuk sembuh. Untuk sembuh itu harus sakit dulu. Ingin agar rumah ini menjadi rumah di mana perannya ditambah. Aspek apa? Aspek promotif, aspek preventif. Jadi datang ke rumah sehat. Di rumah sehat, ini Anisnya yang sakit. Ya, jadi konsep penamaannya adalah kebalikannya. Karena alasannya diubah jadi rumah sehat itu supaya yang sakit jadi sehat, maksudnya begitu. Ya memangnya mau bikin penelitian setelah diubah jadi rumah sehat, jumlah orang sakit jadi menurun? Kan enggak juga. Jumlah orang sakit itu menurun itu kalau kerja nyata, bos. Kalau ente kerja nyata. Misalnya dokternya dibanyakin, perlengkapan rumah sakitnya sampai puskesmasnya dilengkapin, biaya dimurahin, obat tersedia semua, mafia obat diberantas. Itu namanya kerja nyata. Oh iya ya, Anies mana bisa. Apa pendapat kalian mengenai brand RSUD yang diubah menjadi rumah sehat? Memalukan bukan? Hanya Anies loh yang paling doyan utak-atik nama jalan dan gedung. Apakah maksudnya biar kelihatan keren dan sudah kerja gitu? Maaf saja nih, rakyat gak bego. Yang bangga dengan prestasi receh ini cuma secuil, dan itu pun pendukung Anies yang rata-rata sudah sempit pemikirannya. Bukan cuma itu saja, Anies bahkan memamerkan rumah sehat kepada pejabat negara lain. Anda gak salah dengar, Anies memamerkan penamaan rumah sehat kepada pejabat asing. Hal ini Anies sampaikan saat memberikan sambutan dalam acara bertajuk Peresmian Bersama Program Pengimplementasian Aksi Perubahan Iklim dan Proyek Kota-Kota Berfasilitas Penunjang Ekonomi di Jakarta di Hotel Fairmont Selasa lalu. Acara ini dihadiri oleh Head of Low Carbon Energy and Infrastructure Team at British Embassy Jakarta, Yanto Jones, dan Ambassador of the Federal Republic of Germany to Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste, Ina Lepel. Anies begitu bangga dengan pemberian cara pandang baru kepada masyarakat dalam penjenamaan rumah sehat. Kata Anies di lokasi, salah satu tonggak penting yang kami telah capai yaitu mengadopsi cara pandang yang lebih jauh dan berkelanjutan. Tadinya di Indonesia namanya rumah sakit, ini diadopsi dari bahasa Belanda dan sekarang diganti jadi rumah sehat. Branding ini disebutnya dilakukan agar pasien yang datang memiliki semangat untuk sehat atau bugar ketika datang ke RSUD. Karena itu ia membagi fokus rumah sehat rehabilitasi dan layanan kesehatan. Konyol sekali bukan? Bisa-bisanya prestasi beginian dipamerkan ke orang asing. Apa nggak malu-maluin? Mungkin mereka tersenyum tapi dalam hati berpikir, ini orang apa-apaan sih? Kenapa tidak sekalian memamerkan perubahan nama jalan di DKI? Kenapa tidak pamerkan kain waring yang pernah dipakai di Kali Hitam? Kenapa tidak pamerkan ribuan sumur resapan yang katanya bisa mengalihkan air ke tanah? Kalau mau pamer harusnya jangan tanggung-tanggung dong Nis. Pamerkan semua tugu-tugu gak jelas yang pernah dibangun. Siapa tahu para pejabat tersebut merasa terpukau lalu terinspirasi. Siapa tahu kalau mereka nanti akan memboyong konsep ini ke negaranya. Pamer kok sesuatu yang murahan? Mungkin pejabat asing tersebut mau tertawa tapi takut gak enak. Atau mungkin mau ketawa tapi takut dosa. Kalau saya sih pastilah langsung meledak dalam tawa. Anies pikir jualan gagasan akan sama spektakulernya dengan pemenang Nobel? Ibarat ada seseorang yang mengganti sebuah judul buku, lalu dibanggakan setengah mati dan dipamerkan ke orang lain, receh tapi dibangga-banggakan. Beginilah kalau pemimpin tidak tahu apa yang mau dikerjakan, sehingga yang receh-receh pun dilakukan. Pokoknya kerja meskipun receh, biar terlihat sudah bekerja. Ini tidak ada bedanya dengan Walkot Depok yang sibuk mengurus lagu Mars Depok, Sejahtera, dan himne Damai Depokku. Bahkan orang ini menerbitkan surat edaran agar lagu ini diputar atau dinyanyikan saat peringatan Hari Besar Nasional. Gila. Inilah yang dimaksud dengan pemimpin yang gak tahu harus lakukan apa sehingga mengerjakan hal-hal yang gak Jangan penting. sampai kekuasaan diberikan kepada orang Sekarang yang Anies salah. sudah diumumkan Karena bisa membuat hancur Tinggal sebuah selangkah kota lagi. yang Anies sebelumnya akan lengser mulai total tertata. pada 16 Oktober. Terima Warga DKI kasih akan Anies terbebas dari Baswedan, pemimpin yang karena hanya bisa darimu kami menata bisa kata dan melihat ngeles. bahwa Ini bekerja wajib dirayakan tidak dengan sepenuh cukup hati dengan loh. tata Ibarat kata, 5 tahun tapi hidup di harus bawah dengan aksi bayang-bayang nyata kepemimpinan Iya, Anies. sudah direncanakan Gak mudah secara loh itu. matang Apalagi sehingga kalau tidak menghitung terkesan hari demi dilakukan hari, serampangan. rasa-rasanya lama banget. Sekali Tapi lagi kami penantian itu akan mengucapkan tiba
mengucapkan tiba. terima Selangkah kasih lagi kita tidak karena usah melihat darimu senyumannya kami yang menjadi penuh dengan tahu niat dan mengerti terselubung. bahwa Warga DKI manisnya sebentar lagi nggak ucapan perlu dan janji, dijejali oleh hebatnya kata-kata pidato manis yang ataupun abal segunung alal narasi bagi yang selama tak ini selalu mual dengan berujung sikap kepada Anies. bukti Sebentar lagi karena lebih akan banyak terbebas yang dan tidak sembuh. ditepati. Bagaimana? Kami pun bisa Menurut mengucap Anda? syukur meski perkataanmu sering Terima kasih Anies Baswedan, ditulis oleh Fransen Arianto dari laman siwar.com. Pak Gubernur DKI Jakarta yang sebentar lagi selesai. DP 0% nggak selesai. MRT LRT sejengkal pun nggak ada yang dibangun. Nggak jadi. Apa namanya belum Iya. belum selesai. Pembangunan stadion itu biasa saja. Provinsi lain juga bangun stadion, bukan hanya DKI. JIS maksudnya. JIS ya. Kemudian polemik banjir juga tidak selesai secara masif. Macet juga tidak selesai secara baik. Kemudian kegiatan populis mengganti nama rumah sakit rumah sehat, kota tua menjadi Batavia maupun nama-nama lain kemudian diganti juga nggak jelas. Malah merugikan, merepotkan bukan Merepotkan masyarakat Iya. untuk administratif, nggak jelas arahnya kemana. Penggunaan anggaran juga saya rasa kurang transparan Pak Anies ini. Dan saya mau bilang ke Pak Anies, kalau Pak Anies mencalonkan diri jadi presiden, kekhawatiran saya tuh banyak nama-nama di Indonesia ini mungkin Candi Borobudur berubah namanya atau yang lain berubah namanya. Saya rasa kurang tepat lah. Sudah cukuplah Pak Anies jadi Gubernur DKI Jakarta. Kalau jadi Gubernur DKI Jakarta saja. Cukup saja gitu. Kalaupun memang ada pemilihan, mohon maaf Pak, saya pilih Pak Ganjar Pranowo. Gitu dari saya. Wah, ini udah kampanye nih. Saya nggak ikutin Iya. kata. Terima kasih Anies Baswedan, karena darimu kami bisa belajar bahwa jangan sampai kekuasaan diberikan kepada orang yang salah, karena bisa membuat hancur sebuah kota yang sebelumnya mulai tertata. Terima kasih Anies Baswedan, karena darimu kami bisa melihat bahwa bekerja tidak cukup dengan tata kata, tapi harus dengan aksi nyata yang sudah direncanakan secara matang sehingga tidak terkesan dilakukan serampangan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih karena darimu kami menjadi tahu dan mengerti bahwa manisnya ucapan dan janji, hebatnya pidato ataupun segunung narasi tak selalu berujung kepada bukti karena lebih banyak yang tidak ditepati. Kami pun bisa mengucap syukur meski perkataanmu seringkali ngawur tanpa penilaian yang terukur dan terkesan takabur. Karena kami jadi mempunyai tolok ukur kualitas pemimpin yang mempunyai sikap jujur dan tidak hanya mengandalkan gestur. Terima kasih tak terhingga karena memberikan kesempatan bagi kami untuk sadar bahwa agama tidak layak digunakan untuk mendulang suara karena menimbulkan perpecahan di antara anak bangsa yang menjadi terkotak-kotak dan tersekat sebagai hasil politik identitas yang kau gunakan. Terima kasih karena telah menunjukkan kenyataan bahwa tindakan yang salah pun bisa dibenarkan, asalkan berada di antara orang-orang yang sepaham atau membungkam orang-orang yang seharusnya bersuara lantang, memberikan kritik, masukan, atau sekedar saran dengan jamuan makan malam yang mengesankan. Terima kasih karena kau telah memberikan pengajaran tentang bahayanya program pencitraan melalui berbagai monumen yang telah kau resmikan, yang tidak jelas apa gunanya karena terpasang sebentar saja, dilihat oleh segelintir orang saja, dan akhirnya dibongkar tanpa sisa dan tanpa cerita. Terima kasih atas gambaran pemimpin yang tidak bertanggung jawab, yang menerima penghargaan dengan bangga dan senyum lebar, dengan pidato yang mengesankan dan membuai telinga, tapi menghilang tanpa jejak ketika masalah menghadang, menggunakan jurus diam 1000 kata ketika ditanya pemecahan atau memajukan orang lain sebagai kambing hitam. Terima kasih karena kau terus berulah tanpa lelah, sehingga kami bisa menilai dengan nalar bahwa logika tanpa dasar dan arah bisa menghasilkan berbagai program gagal, seperti waring penangkal bau hingga sumur resapan yang akhirnya hanya membuang anggaran uang rakyat.
Terima kasih karena membuat kami semakin paham bahwa memilih pemimpin harus melihat rekam jejak, harus melalui berbagai pertimbangan yang jelas, harus menggunakan nalar yang cerdas, sehingga tidak tertipu dengan indahnya ucapan yang akhirnya hanya menghadirkan penyesalan. Terima kasih Anies Baswedan atas segala kesadaran dan semoga kau memasuki masa istirahat dengan tenang, tak berpikir lagi untuk menata kota, apalagi berniat untuk jadi pemimpin negara. Cukuplah aksimu dirasakan warga Jakarta saja, tak perlu sampai seluruh penjuru Indonesia. Bagaimana menurut Anda?